Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dari chapter 141 sampai chapter 150. Video ini adalah full content spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa close video ini, dan bagi yang suka dengan spoiler bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Saya juga memohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan, dan saya harap kalian bisa nyaman untuk menonton video ini sampai selesai. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah Mutao mengatakan bahwa dia adalah salah satu pendiri Tenjiku, terlihat Takemichi kaget dan mengatakan kepada Mutao, "Apakah kau mendirikan Tenjiku untuk menghancurkan Miki?" Dan Mutao pun menjawab, "Apa kau pikir Kurokawa hanya mengincar Miki? Dan apa kau tahu alasanku menangkap kalian bertiga?" Terlihat Inoue, Kokonoe, dan Takemichi kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mutao. Setelah itu Mutao pun kembali melanjutkan pembicaraannya. "Inoue, kenapa kau melayani Takemichi, sedangkan kau sebelumnya adalah wakil pemimpin di Black Dragon? Kau ingin menggunakan kekuatan Takemichi untuk membangkitkan Black Dragon. Sedangkan Kokonoe, kau dicari-cari oleh Taiju untuk membawamu kembali ke Black Dragon. Kau tahu karena kau pintar dalam memainkan uang, dan kau sangat jenius dalam hal keuangan, dan sekarang Kurokawa menginginkan kekuatanmu." Di sana Takemichi sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mutao. Serta Takemichi juga mengingat keadaan di masa depan saat dia berbincang dengan Taiju, di mana Taiju mengatakan bahwa Kokonoe masih menjadi bagian keuangan di Toman. Lalu Mutao mengatakan bahwa rencana Kurokawa bukanlah menghancurkan Miki, melainkan untuk membuat sebuah organisasi kriminal, di mana Kokonoe akan menjadi bagian keuangannya, Kisaki akan menjadi otak dari kegiatan kriminal, dan juga Miki sebagai karismanya. Lalu Mutao pun berkata kepada Kokonoe, "Kau harus bergabung dengan Tenjiku dan keluar dari bawahan Takemichi." Di sana Takemichi tahu bahwa keadaan di masa depan akan buruk bila Kokonoe bergabung dengan Tenjiku. Dan Takemichi pun berkata, "Kokonoe adalah kelompok satu Toman, dan aku tidak akan menyerahkannya begitu saja." Di sana Kokonoe terlihat kaget atas apa yang dikatakan oleh Takemichi. Di sana juga Takemichi mengatakan bahwa ini bukanlah untuk menang atau kalah. Terlihat Inoue sedikit kaget mendengar perkataan Takemichi, di mana dia juga mengingat perkataan Shinjiro di masa lalu yang sama dengan apa yang dikatakan Takemichi saat ini. Dan Takemichi pun berlari ke arah Mutao. Di sana Inoue pun juga mengikuti Takemichi. Melihat Takemichi dan Inoue dihajar habis-habisan oleh Mutao, Kokonoe pun menyuruh Mutao untuk menghentikannya, dan Kokonoe akan mengikuti ajakan dari Mutao. Takemichi dan Inoue pun dibuang di tempat sampah. Lalu Takemichi menggendong Inoue dan akan membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan Inoue meminta maaf kepada Takemichi karena dia tidak bisa melakukan apapun. Lalu Takemichi pun berkata, "Tidak masalah, kita harus menyelamatkan Kokonoe, dan juga kalian berdua adalah orang baik, serta kalian berdua adalah temanku." Di sana Inoue terlihat sedikit senang mendengar perkataan Takemichi. Lalu Inoue pun mengajak Takemichi untuk pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah tempat persembunyiannya dengan Kokonoe. Di sana Inoue berkata, "Aku ingin membangkitkan kembali Black Dragon. Kokonoe selalu ada di sampingku, dan bahkan saat aku seperti orang yang tidak berguna, dia selalu mendukungku. Karena itu aku akan mati demi Kokonoe, dan aku akan percayakan hidupku kepadamu, Takemichi." Di sana Takemichi hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Inoue. Lalu Inoue pun melanjutkan perkataannya, "Tolong lanjutkan Black Dragon, dan tolong jadilah pemimpin Black Dragon generasi 11, Takemichi." Takemichi pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Inoue, karena Takemichi tidak menyangka bahwa Inoue akan berkata seperti itu. Lalu sambil meneteskan air mata, Inoue pun berkata, "Tolong selamatkan Kokonoe, dan tolong selamatkan kami, Takemichi." Sepertinya Takemichi ini memiliki kekuatan bukan dari segi adu tonjok, melainkan Takemichi ini memiliki kekuatan untuk membuat semua orang tergantung kepadanya, kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah itu Inoue pun mengatakan bahwa tempat ini merupakan bekas tempatnya dari Shinjiro, di mana dulu Inoue sangat mengagumi Shinjiro.
dan Inui ingin membangkitkan kembali era saat Shinjiro mendirikan Black Dragon. Setelah diangkatnya Kurokawa menjadi pemimpin generasi 8, geng Black Dragon semakin hancur, mulai dari narkoba, kekerasan, dan juga perampokan. Setelah melihat kehancuran Black Dragon, karena itu aku mencari bantuan ke Taiju. Dan kau tahu apa yang terjadi, Takemichi? Semuanya kembali seperti sebelumnya. Di sana Takemichi hanya bisa terdiam mendengar cerita dari Inui. Lalu Takemichi pun berkata, ada seseorang yang ingin aku selamatkan. Oleh karena itu, aku harus bekerja keras. Tapi kau tahu, aku selalu gagal untuk menyelamatkannya. Tapi aku tidak menyerah dan terus bangkit. Di sana Inui hanya bisa terdiam melihat Takemichi berbicara seperti itu. Lalu Takemichi pun berkata, Inui, aku akan mengambil alih geng Black Dragon. Aku Takemichi, pemimpin kelompok 1 Toman, dan aku pemimpin generasi 11 geng Black Dragon. Jadi bersiaplah. Kita akan menyelamatkan Kokonoi dan mencegah Kisaki, Isana, dan juga Tenjiku. Terlihat Inui kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi, dan dia pun berdiri dan berkata, aku akan mengikutimu, Takemichi. Kita flashback ke hari saat kekalahan Taiju di gereja. Di sana Inui pergi mencari Miki. Inui pun berkata bahwa geng Black Dragon sekarang ada di bawah Toman. Di sana juga Miki bertanya kepada Inui, siapa yang akan menjadi pemimpin Black Dragon selanjutnya? Apakah kau, Inui? Lalu Inui pun menjawab, bukan aku menginginkan Takemichi yang menjadi pemimpin selanjutnya. Karena Takemichi bisa berdiri berhadapan melawan Taiju, serta Takemichi sangat mirip dengan pendiri Black Dragon yaitu Shinjiro. Dan bolehkah aku membuat Takemichi? Di sana Miki terlihat marah dan berkata, aku tidak mau melepaskan Takemichi, dan akulah orang yang pertama menemukan Takemichi. Inui pun kaget melihat Miki berkata seperti itu. Lalu Miki pun berkata, jika Takemichi ingin menjadi pemimpin generasi Black Dragon selanjutnya, aku akan mempertimbangkannya. Dan itulah kenapa Inui bergabung dengan Toman. Terlihat Toman mengadakan sebuah pertemuan. Di pertemuan itu hanya menghadirkan Miki dan kelompok 1 Toman. Di sana Miki bertanya kepada Takemichi soal ketua kelompok 5 Toman yaitu Mutao. Dan Takemichi pun mengatakan kepada Miki soal apa yang Mutao telah lakukan kepadanya. Serta Takemichi juga mengatakan akan membawa kembali Kokonoi. Di sana Miki bertanya kepada Inui, kapan Tenjiku akan menyerang Toman? Dan Inui pun mengatakan bahwa besok pada tanggal 22 Februari, di mana pada tanggal itu merupakan hari ulang tahun geng Black Dragon ke-11. Dan juga Kurokawa sangat mengidolakan Shinjiro, dan hari itu adalah hari yang spesial. Setelah itu Miki pun mengatakan, kita adalah Toman, dan kita akan bersiap ke pertempuran besok. Dan ini adalah menjadi pertempuran terakhir kita. Di sisi lain, di sebuah atap gedung, terlihat Kakucho mencari Kurokawa dan mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan semua ini. Dan juga Kakucho tidak setuju harus bekerja sama dengan Kisaki dan Hanasuji. Lalu Kurokawa pun berkata, kita tidak memiliki pilihan lain. Kita harus mengalahkan Toman untuk membunuh. Musashi Shirin, 22 Februari pukul 2 pagi. Toman mengadakan pertemuan antar semua anggotanya. Di sana Draken berkata, hari ini, tanggal 22 Februari, Toman akan bertempur dengan Tenjiku. Tenjiku bukanlah tipe geng yang suka bermain-main. Mereka mengaku sebagai organisasi kriminal. Kemungkinan mereka akan menggunakan trik kotor untuk melawan kita. Dan kita, Toman, akan melakukan hal yang sama seperti apa yang akan dilakukan oleh Tenjiku. Tiba-tiba di sana Ake terlihat marah dan tidak setuju bila Toman menggunakan trik kotor untuk mengalahkan Tenjiku. Lalu Pean datang. Di sana Pean berkata bahwa saat Pancin ditangkap, aku menggunakan trik kotor untuk mengalahkan Draken. Dan juga pada saat itu Miki berkata kepadaku, aku tidak ingin melawan orang sepertimu. Dan oleh karena itu, aku tidak akan setuju berkelahi seperti pengecut lagi. Di sana terlihat sedikit kepanikan karena tidak setujunya Ake dan juga Pean. Namun, Miki berkata kepada Akai untuk melupakan dulu misinya bersama dengan Mitsuya dan memintanya untuk bergabung dengan Takemichi. Dan Miki pun berhasil meyakinkan semua anggota Toman lainnya dan juga membuat anggota Toman lainnya menjadi bersemangat kembali. Pagi hari pada tanggal 22 Februari, terlihat di sebuah pemakaman umum. Di sana Inui dan Takemichi mengunjungi makam Shinjiro.
Di sana juga Takemichi berkata kepada Shinjiro bahwa sekarang dia adalah pemimpin generasi Black Dragon ke-11 dan akan membawa Black Dragon menjadi yang terbaik. Tiba-tiba ada seseorang yang berjalan ke arah mereka, dan orang itu adalah Kurokawa. Takemichi pun kaget melihat Kurokawa, dan Takemichi pun membayangkan Kurokawa di masa depan. Dan ini adalah pertama kalinya Takemichi bertemu Kurokawa di masa lalu. Tiba-tiba Inui langsung berlari ke arah Kurokawa dan akan memukulnya. Tanpa disangka, Mike dan Emma juga muncul di sana. Di tempat lain terlihat Anasuji dan Kisaki akan pergi ke suatu tempat di mana Kisaki yang sedang memegang tongkat baseball. Kita kembali ke Mike. Di sana Mike, Inui, Kurokawa berbincang. Di sana Kurokawa mengatakan bahwa pertempuran akan dilakukan jam 8 di Teluk Yokohama. Di tempat Takemichi dan Emma. Di sana Emma berkata bahwa Mike itu sangatlah kuat. Bahkan setelah kematian Shinjiro dan juga Baji, Mike tetap kuat dan tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Emma juga mengatakan bahwa terkadang Mike susah melakukan sesuatu dan Emma selalu membantunya. Setelah mengatakan itu, Emma langsung pergi untuk membeli minuman. Di sana Takemichi terlihat senang atas apa yang dikatakan oleh Emma. Namun seketika itu Takemichi memikirkan tentang keadaan Mike di masa depan. Di mana Mike di masa depan berkata bahwa dia selama ini hidup di dalam penderitaan. Seketika itu Takemichi langsung melihat ke arah Emma dan berkata, apakah Emma ada di masa depan? Saat Takemichi dan Emma akan menyeberang jalan, terlihat dari kejauhan ada sebuah kendaraan bermotor yang melaju sangat kencang ke arah mereka. Orang yang mengendarai kendaraan tersebut adalah Hanasuji, di mana di belakangnya ada Kisaki yang sedang membuat tongkat baseball. Di saat nggak ngomong, nggak gonggong. Di saat ngomong, gonggong. Maunya apa anjing nih? Dan kendaraan itu melaju sangat kencang, di mana Kisaki langsung mengarahkan tongkat baseballnya ke kepala Emma dan membuat Emma terbaring pingsan tak sadarkan diri. Lalu Kisaki pun berhenti dan berkata kepada Takemichi, "Ini adalah akhirmu, Takemichi." Dan Kisaki pun pergi meninggalkan Takemichi. Terlihat Takemichi sangat sedih atas apa yang terjadi kepada Emma. Sambil memeluk Emma, Takemichi berharap agar Emma sadar. Tiba-tiba Mike muncul, di mana Mike langsung menggendong Emma dan membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan ke rumah sakit, Emma tersadar dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menggerakkan semua badannya. Dan Emma pun berkata, "Mike, katakan pada Draken bahwa aku mencintainya. Dan juga Takemichi, tolong jaga Mike untukku." Tiba-tiba tangan Emma terjatuh. Di sana Mike terus berkata kepada Emma bahwa semua akan baik-baik saja. Mike dan Takemichi terus berjalan sambil menggendongi Emma. Dan pada akhirnya langkah kaki Mike terhenti dan terdiam. Serta Mike pun berkata, "Takemichi, badan Emma sangat dingin." Dan Emma pun mengembuskan nafas terakhirnya saat berkata kepada Takemichi untuk menjaga Mike. Serta Emma sudah mengembuskan nafas terakhirnya digendong oleh Mike. Takemichi pun meneteskan air matanya setelah mendengar perkataan dari Mike. Dan terlihat Mike yang mencoba untuk tegar, namun pada akhirnya Mike mengeluarkan ekspresi sedihnya. Dan ini adalah bayangan masa depan di mana bila Takemichi berhasil menyelamatkan semuanya dan juga membuat Mike tidak terjatuh ke dalam kegelapan. Di sisi lain terlihat Kisaki dan Kurokawa berbincang. Di sana Kisaki mengatakan bahwa setiap dia melakukan sesuatu selalu digagalkan oleh Takemichi. Mulai dari Mobius, Valhalla, sampai penusukan Taiju. Sambil menatap langit, Kisaki berkata, "Apa yang kau lakukan sekarang, Takemichi?" Dan Kurokawa pun juga mengatakan bahwa dia akan menjinakkan Mike. Di tempat lain terlihat Draken yang kaget atas kematian Emma. Di sana juga terlihat Mike yang sangat depresi atas kehilangan Emma. Berbeda dengan Draken dan Mike, Takemichi di sana berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang. Saat itu Draken langsung mengajak Mike untuk berbicara di luar. Di luar Draken langsung memukul Mike dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi, Mike?"
Terlihat Mickey-nya terdiam dan tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Tiba-tiba Takemichi bersujud dan berkata, "Ini adalah kesalahanku. Saat itu aku berada di dekat Emma dan aku tidak bisa melakukan apapun. Jadi semua ini adalah salahku, bukan salahnya Mickey. Jadi tolong berhenti memukul Mickey, Draken, karena semua ini aku yang salah." Namun Draken tetap memukul Mickey dan berkata, "Kau menciptakan Toman untuk melindungi semua orang, kan? Baji mati, Kasutora ditangkap, dan sekarang Emma." Terlihat kesedihan yang sangat mendalam dari Draken. Di sana Takemichi juga berusaha untuk menghentikan Draken yang terus memukul Mickey. Dan pada akhirnya Takemichi juga terkena pukulan dari Draken. Dalam keadaan terbaring, Takemichi berkata di dalam hati, "Aku mohon, tahan dirimu, Draken. Aku tahu perasaanmu kehilangan orang yang kau sayang, dan aku sudah mengalami semuanya. Bahkan sampai saat ini, aku tidak bisa merubah apapun di masa depan." Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Serta bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram dari channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian karena mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.